Pemirsa, selain mempersoalkan mengenai keabsahan Perpu 4 2008, JPSK Pansus juga mempertanyakan mengenai legalitas dari Komite Koordinasi. Apa sebetulnya yang dipersoalkan? Mungkin Mas Judi ingin memberikan jawaban secara awam begitu supaya masyarakat mengerti mengapa dipersoalkan. Saya lihat salah satu temuan BPK adalah mereka bilang patut diduga pembentukan KK itu tidak sesuai dengan undang-undang yang seharusnya. Karena di sini dalam pasal 21 Undang-Undang LPS disebutkan ayat 3 bahwa untuk bank yang berdampak sistemik, itu LPS itu menerima pemberitahuan dari Komite Koordinasi. Jadi dan pada saat tanggal 21 November itu pemberitahuan LPS diberikan oleh siapa? Oleh Komite Koordinasi pada waktu jam 6 pagi itu oleh Komite Koordinasi. Jadi bukan KSSK tapi Komite Koordinasi. Berarti sudah betul dong? Jadi ada Komite Koordinasi, kan banyak orang bilang KK-nya nggak ada sebetulnya, tapi yang melaporkan ke LPS pada waktu itu adalah KK. BPK juga bilang begitu, hanya saja pembentukan KK dicurigai atau patut diduga tidak sesuai dengan undang-undang yang Undang-Undang BI tahun 2003 nomor 23 tahun 99 dan revisinya. Pengamat ekonomi melihatnya seperti apa? Apakah memang betul patut dicurigai bahwa KK itu memang belum terbentuk atau menyalahi aturan pembentukannya atau bagaimana? Kalau untuk saya sebagai pengamat ekonomi ya orangnya itu juga. Kenapa pusing-pusing? Oke. Sekarang bicara soal koridor hukum ya begitu. Prof, bagaimana menilai ini? Jadi memang saya menilai bahwa pembentukan undang-undang ini kurang cermat. Kita baca saja ya, pasal 21 mengatakan Komite Koordinasi bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan perannya kepada LPS. Penjelasannya dari undang-undang itu, Komite Koordinasi dibentuk dengan undang-undang. Nah, karena undang-undang belum ada dalam arti penafsiran yang pertama, itu penjelasan tidak bisa membatasi batang tubuh dari undang-undang bahwa undang-undang LPS itu harus menyelamatkan bank yang sistemik atau non sistemik. Tapi kalau kita lihat kata-kata ini dimaksud dalam pasal akan dibentuk berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Bank Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, pasal 11 ayat 5 tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara diatur dalam undang-undang ini yang ditentukan selama akhir tahun 2004. Jadi singkatnya Profesor setuju tidak bahwa ada kecurigaan KK itu menyalahi? Saya tidak setuju sama sekali. Saya tidak setuju sama sekali. Pertama ya, sebagai ahli hukum, saya penganut hukum progresif. Hukum progresif itu, undang-undang itu bukan satu-satunya hukum. Undang-undang itu ada yang tidak adil juga, ada yang tidak betul juga. Ada kebiasaan begitu ya? Iya, jadi saya pikir ya hukum itu untuk menciptakan keadilan. Itu satu. Yang kedua, penjelasan itu tidak bisa mencegah undang-undang pokoknya melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, yang ketiga, Perpu ini keluar tahun 2008 bukan? Jadi undang-undang itu tahun 2004. Nah, ini memperbarui menurut saya, paham saya sebagai akademisi hukum, undang-undang yang belakangan lebih berlaku daripada undang-undang yang sebelumnya. Baik, Pak Ramson. Sebenarnya gini, kalau Perpu nomor 4 tahun 2008 itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk preventif terhadap benteng kalau ada dampak dari global financial crisis.